Satu hari setelah kemenangan timnas Indonesia dari Bahrain, skuad asuhan Patrick Kluivert langsung dibubarkan. Pemain timnas Indonesia pun memiliki agendanya masing-masing setelah euforia kemenangan 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret. Belum 24 jam merasakan euforia kemenangan, sejumlah pemain pun sudah meninggalkan Indonesia untuk kembali ke klubnya masing-masing. Sebut saja Eliano Randers yang langsung kembali ke Belanda demi membela klubnya PSV Zwolle. Meskipun ada yang meninggalkan Indonesia, sejumlah pemain ternyata masih berada di Indonesia. Sebut saja Tom Haye, Marcelino Ferdinand, dan juga Yves Jenner yang memperlihatkan kegiatan mereka untuk syuting dengan sponsor. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi 4 klasemen sementara dengan 9 poin. Di samping itu, Juni 2025 pun menjadi FIFA Matchday 2 pekan terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika timnas Indonesia mempertahankan posisi 4 besar, maka asa menuju Piala Dunia masih terbuka lebar. Rahasia timnas Indonesia main berbeda saat lawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat terungkap. Kondisi permainan timnas berbeda saat tandang ke markas Australia pada 5 hari sebelumnya. Saat itu skuad Garuda pun tumbang dengan skor telak 1-5. Banyak yang menilai bahwa permainan skuad asuhan Patrick Kluivert tersebut berbeda ketika mereka kalah telak 1-5 dari Australia. Mereka tampil lebih dinamis dengan pergerakan bola yang lebih mengalir saat menjamu Bahrain. Seperti yang diketahui, Kluivert mencoba untuk menerapkan gaya total football di timnas Indonesia. Namun upaya itu gagal dilakukan karena skuad Garuda dirasa belum memiliki sektor tengah yang cukup kuat sebagai motor utama dari taktik tersebut. Kemudian pada laga menghadapi Bahrain, terlihat permainan sangatlah berbeda sejak menit pertama. Dan ternyata ada sejumlah perubahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Bukan hanya dari taktik tapi juga perubahan posisi pemain. Di Australia, kita bermain dengan sistem yang sama dengan di sini, terutama di lini belakang. Bedanya di lini depan. Di sini kita bermain dengan Ole ada di depan, Marcelino dan Ragnar di belakangnya, ujar Kluivert usai kemenangan atas Bahrain. Sementara di Australia kita mainkan 2 penyerang di depan, 1 di belakangnya. Jadi perbedaannya di lini depan. Lanjutnya, ya hal tersebut terbukti memberikan dampak yang berbeda dengan suplai bola yang lebih banyak ke lini depan. Dan hasilnya kerjasama apik antara Marcelino dan juga Ole Romeni berbuah gol usai memanfaatkan serangan balik. Rumah Sakit Mitra Keluarga memberikan klarifikasi perihal tanggapan dari Andre Rosiade perihal cedera yang menimpa Miss Hoyhers itu bohong. Menurut PSSI, hasil pemeriksaan MRI Miss Hoyhers parah. Hingga akhirnya Miss Hoyhers tidak bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan harus melanjutkan perawatannya di Belanda. Kemudian menurut Andre Rosiade, hasil pemeriksaan lanjutan MRI Miss Hoyhers yang dilakukan PSSI itu tidak benar. Dan Andre Rosiade membawa-bawa Rumah Sakit Mitra Keluarga dalam keterangannya. Disebut-sebut dalam unggahan Instagram mertua bek timnas Indonesia Pratama Arhan itu, dan dalam keterangannya Mitra Keluarga tidak pernah membocorkan hasil pemeriksaan seseorang termasuk Miss Hoyhers, yakni kepada orang-orang yang tak berwenang. Mitra Keluarga Cibubur sebagai official medical partner of Timnas Indonesia berpegang pada peraturan compliance Mitra Keluarga dan regulasi kerahasiaan rekam medis yang ditetapkan oleh hukum Indonesia serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Setiap informasi yang dibagikan antara Mitra Keluarga Cibubur dan PSSI diatur dalam Perjanjian Non-Disclosure Agreement atau NDA yang ketat. Dalam hal ini, kami memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan menghormati dan melindungi kerahasiaan tersebut. Termasuk dalam hal ini, memastikan bahwa pernyataan atau informasi medis tidak kami berikan di luar pihak yang sudah disepakati dalam NDA, tulis Mitra Keluarga. Mitra Keluarga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan supporter timnas Indonesia kepada mereka. Demikian pernyataan ini dibuat untuk menjelaskan dan memberikan klarifikasi atas situasi pemberitaan yang sedang berkembang di sosial media saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian serta dukungan kepada kami, tutup Mitra Keluarga. Performa apik trio pertahanan timnas Indonesia yakni Rizky Ridho, J.H. dan juga Justin Hubner akan menjadi jalan terjal bagi Miss Hoyhers. Ketiga bek ini tampil solid dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ketiganya bersama, hanya sekali saja timnas Indonesia berujung menelan kekalahan.
Sejauh ini pada fase pertama, kedua dan juga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, trio Rizky Ridho, Idzas dan juga Hapner main 7 kali. Dari jumlah itu hanya sekali menelan kekalahan. Satu kekalahan yang dimaksud adalah saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam pertandingan pada 15 November 2024 itu Indonesia kalah 0-4 dan sisanya menang 2 kali 1-0 dan juga 3-0 atas Vietnam, unggul atas Filipina 2-0, imbang dengan Australia 0-0, menang atas Arab Saudi 2-0, dan terbaru unggul atas Bahrain 1-0. Adapun Haihers sudah 3 kali membela timnas Indonesia. Hasilnya Garuda tidak pernah menang. 3 laga yang dimaksudkan adalah Bahrain 2-2, China 1-2, dan juga Australia 1-5. Ya, fakta ini memang agak mencengangkan. Pasalnya Haihers merupakan pemain Indonesia dengan harga pasar atau market value paling tinggi, 9 juta pound sterling. Kualitas pemain 23 tahun tersebut pun tak diragukan. Dan bersama FC20 pun Haihers menjelma menjadi salah satu bek yang disegani. Namun nasib berbeda dialami Haihers di timnas. Hanya saja dalam perjalanan, tidak ada jaminan performa bagi Rizky Ridho, Idzas dan juga Hapner akan stabil. Saat permainan mereka menurun, ada potensi bagi pemain lainnya. Dan kesempatan itu terbentang selama April hingga Mei nanti. Sebelum Juni 2025, semua bek Indonesia kiranya menetapkan Rizky Ridho, Idzas dan juga Hapner sebagai standar performa. Jupe Lupesi tercengang lihat antusiasme supporter timnas Indonesia dalam pengalaman pertama bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tidak bermain dalam laga tandang melawan Australia, Jupe Lupesi baru mendapatkan kesempatan untuk bermain saat timnas Indonesia menjamu Bahrain. Pemain 31 tahun tersebut jadi salah satu kunci kemenangan Indonesia atas Bahrain. Melakoni laga debut di timnas Indonesia dengan menemani Tom Haye di lini tengah, Jupe Lupesi membuat penonton terpesona dengan kinerja yang sangkil dan juga mangkus. Di sisi lain, tak cuma penonton yang dibuat kagum dengan performa Jupe Lupesi. Sebaliknya, pemain yang kini membela FC Lommel di Liga Belgia itu juga takjub dengan atmosfer SUGBK. Stadion besar yang dibangun pada tahun 1960-an tersebut disesaki oleh supporter. Kapasitas SUGBK bisa mencapai 78.000 penonton. Namun penyelenggara tidak menjual tiket sebanyak itu. Kendati demikian tetap saja tribun terlihat tak ada ruang kosong. Pada laga Indonesia versus Bahrain tercatat 69.599 penonton memenuhi tribun penonton. Dan hanya butuh 401 orang lagi untuk menggenapkan jumlah penonton menjadi 70.000. Lautan puluhan ribu manusia yang memberikan dukungan mengeluh-elukan timnas Indonesia membuat Jupe Lupesi terkejut. Dengan 70.000 orang di tribun itu gila, dalam artian terbaik, ucap pemain yang pernah memperkuat Twente, Heracles dan juga Groningen di Liga Belanda itu. Hal lain yang tak kalah membuat Jupe Lupesi merasa senang dan juga kaget adalah selebrasi bersama supporter setelah laga yang memakan waktu hampir 1 babak pertandingan sepak bola. Kami mengelilingi lapangan untuk penghormatan selama 30-45 menit saya kira, ujarnya. Penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff terkagum-kagum dengan atmosfer gila supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pasalnya Garuda fans sangat totalitas memberikan dukungan sehingga tim asuhan Patrick Kluivert dapat meraih kemenangan. Jordi Cruyff tidak meragukan kegilaan masyarakat Indonesia akan sepak bola. Dia pun kagum dengan suasana SUGBK karena sepanjang pertandingan supporter terus bergemuruh dan juga menampilkan berbagai atraksi. Suasana yang luar biasa, tulis Jordi Cruyff di laman Instagram pribadinya. Ya, Jordi Cruyff menilai bahwa timnas Indonesia sangat layak dapat meraih kemenangan dalam laga itu. Pasalnya semangat para pemain menjadi berlipat ganda dengan dukungan supporter. 3 poin, dan masih terkesan dengan dukungan penggemar yang luar biasa di Indonesia, katanya. Ya, kemenangan ini membuat timnas Indonesia menjaga asa dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Dan saat ini mereka menempati posisi keempat dengan 9 poin. Rizky Ridho dan juga kolega selanjutnya akan bersua dengan China pada fase grup C. Laga itu akan dimainkan di SUGBK Jakarta pada 5 Juni 2025 yang akan datang. Pengamat sepak bola Belanda Kees Kwakman kritik timnas Indonesia. Dia mengaku tak antusias lihat skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dan hal ini disampaikan oleh Kees Kwakman usai menyaksikan laga timnas Indonesia versus Bahrain. Meskipun dapat menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026,
Penampilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tuai kritikan pedas dari Kees Kwakman. Menurutnya, timnas Indonesia belum berada di level untuk main di Piala Dunia. Ya, Kees Kwakman soroti kondisi para pemain timnas yang mudah terjatuh dan juga mengalami kram saat lawan Bahrain. Dia menilai bahwa kondisi ini menunjukkan pemain skuad Garuda tak bugar untuk main 90 menit. Tetapi ya Tuhan, jika Anda menonton sore ini, Anda berharap anak saya bertanya apakah saya ingin bermain Rumi Cup. Tentu saja itu bukan level tinggi. Mereka mengalami kram dan jatuh di lapangan. Tidak ada kecepatan sama sekali. Tetapi tentu itu sulit. Dengan penambahan di Piala Dunia menjadi 48 negara, Anda akan mendapatkan negara peserta seperti Indonesia, tutur Kees Kwakman. Saya berharap mereka bisa melakukannya. Saya tidak mau berdebat dengan siapapun, tetapi jika melihat Romania melawan Sudan misalnya, maka saya berharap saya memiliki pekerjaan lain, tutup Kwakman. Emil Audero merasakan sensasi luar biasa ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno ketika timnas Indonesia menjamu Bahrain. Performa impresif Martin Paes di bawah Mister Gawang membuat Emil Audero jadi harus sedikit bersabar untuk bisa bermain. Ya, Emil Audero sejauh ini hanya jadi penghangat bangku cadangan pada 2 pertandingan terakhir. Meskipun urung merasakan caps pertamanya bersama skuad merah putih, Emil Audero tetap mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ya, dia berpeluang untuk mengukir debut pada laga berikutnya melawan China. Emil Audero tampaknya mulai merasakan gairah luar biasa yang dialami para pemain timnas Indonesia lainnya saat bermain di kandang. Dia men-share pengalamannya itu melalui unggahan di media sosial. Kiper yang berusia 28 tahun tersebut mengunggah sejumlah foto-foto ketika bersama tim Garuda. Selain potret bersama tim asuhan Patrick Kluivert, dia juga men-share foto-foto yang menggambarkan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketakjuban kiper yang kini memperkuat Palermo itu dapat terbaca dari caption unggahannya. Kita maju terus Garuda, atmosfernya gila. Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian. Tulisnya lewat akun @emil_audero. Ya, setelah melewatkan 2 pertandingan pertamanya bersama timnas Indonesia, Emil Audero tampaknya berpeluang besar untuk mengukir debutnya pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat tersebut berpotensi mencatatkan penampilan ketika timnas Indonesia menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 mendatang. Ya, pasalnya Martin Paes dipastikan absen pada laga tersebut karena dia mendapatkan kartu kuning ketika bertanding melawan Bahrain. Kini Martin Paes sudah mengantongi 2 kartu kuning sehingga dapat larangan untuk bermain. Ya, Martin Paes mendapatkan kartu kuning dari wasit Sadullah Gulmurodi dari Tajikistan lantaran dianggap mengulur-ngulur waktu saat hendak melakukan tendangan gawang. Dan momen kartu kuning ini memang luput dari tayangan televisi. Namun catatan kartu kuning tersebut juga telah termuat dalam match summary alias rangkuman pertandingan yang dilaporkan oleh pihak berwenang. Adapun 1 kartu kuning lainnya diperoleh kiper FC Dallas tersebut ketika timnas Indonesia mengimbangi Arab Saudi dengan skor 1-1 pada putaran ketiga yang berlangsung pada tanggal 5 September 2024 yang lalu. Pemain keturunan Ryan Flamingo beri perhatian ke oleh Romeni yang bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Ryan Flamingo memberikan perhatiannya ke oleh Romeni yang membela timnas Indonesia. Ryan Flamingo dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang buyut yang merupakan Jawa Suriname. Pemain PSV Eindhoven itu mengunggah postingan oleh Romeni membela timnas Indonesia di Instagram story-nya. Ryan Flamingo memang memiliki kedekatan dengan Ole Romeni. Mereka rekan satu tim saat membela FC Utrecht musim 2023/2024. Ryan Flamingo dan Ole Romeni bermain bersama dalam 17 pertandingan. Ia kini memperkuat PSV Eindhoven. Ia membela klub tersebut sejak Juli tahun 2024. Pemain 22 tahun itu bermain sebagai bek tengah. Ryan Flamingo belum memiliki caps timnas senior Belanda. Ia baru memperkuat timnas U21 Belanda. Pada jeda internasional Maret ini, Ryan Flamingo memperkuat Jong Oranje. Ia masuk skuad saat Jong Oranje mengalahkan Romania dengan skor 2-0. Meski demikian karena darah Indonesia berasal dari buyut, Ryan Flamingo sulit untuk membela Merah Putih. Sementara itu, Ole Romeni kini membela Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris Championship. Ole Romeni bergabung dengan Oxford United pada Januari tahun 2025, sebelumnya ia pemain FC Utrecht.
Ole Romeni hanya butuh 2 laga untuk salib torehan gol Rafael Struijk di Timnas Indonesia. Ole Romeni berhasil mencetak gol beruntun dalam 2 laga bersama Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Ole Romeni menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Sementara itu, torehan 2 gol ini membuat Ole Romeni memiliki catatan lebih baik dari Rafael Struijk, khususnya terkait sumbangan gol untuk Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Rafael Struijk merupakan striker andalan Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Pemain berusia 22 tahun itu tercatat telah tampil sebanyak 23 kali bersama skuad Garuda. Dari 23 penampilan, Rafael Struijk hanya mencetak 1 gol. Gol semata wayang Rafael Struijk lahir ketika Timnas Indonesia bertamu ke kandang Bahrain pada bulan Oktober tahun lalu. Kala itu, Timnas Indonesia harus puas bermain seri melawan Bahrain dengan skor 2-2. Posting Rizky Ridho, La Liga soroti kemenangan pertama Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia. Akun Instagram resmi La Liga juga turut dalam euforia kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. La Liga mengunggah foto momen Patrick Kluivert memberikan arahan ke bek Timnas Indonesia Rizky Ridho. Patrick Kluivert memenangi pertandingan pertamanya sebagai pelatih Timnas Indonesia, tulis keterangan dalam unggahan tersebut. Ini memang menjadi kemenangan perdana mantan pemain Barcelona itu melatih Timnas Indonesia. Sementara itu, dengan 2 hasil pertandingan Timnas Indonesia pada Maret ini, skuad Garuda menempati posisi keempat klasemen grup C, dengan 9 poin. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan terakhir ada Juni. Skuad Garuda akan melawan Cina pada laga kendang, pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia bertandang ke Jepang pada tanggal 10 Juni tahun 2025. 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 1 slot sudah dipegang Jepang yang telah memastikan diri lolos dengan menjadi juara grup. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat bermain di putaran 4 untuk meraih sisa tiket ke Piala Dunia 2026. Dukungan penuh Ultras Garuda untuk Patrick Kluivert. Kami di belakang kamu. Supporter Timnas Indonesia, Ultras Garuda, memberikan dukungan penuh kepada Patrick Kluivert. Ultras Garuda menyampaikan bahwa ia akan tetap berada di belakang Patrick Kluivert dan mendukung penuh membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025. Kemenangan atas Bahrain itu disaksikan oleh 69.599 supporter Timnas Indonesia di SUGBK. Berkat tambahan 3 poin membuat Timnas Indonesia kian mantap di peringkat keempat dengan nilai 9. Ini sekaligus menjaga peluang untuk mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan dan penampilan gemilang Timnas Indonesia mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kelompok supporter Ultras Garuda. Usai pertandingan, mereka langsung menyatakan terima kasih kepada Timnas Indonesia, dan dukungan untuk Patrick Kluivert. Selamat malam para pemain teman-teman semuanya staf dan pelatih, saya perwakilan dari Ultras Garuda Indonesia sangat-sangat berterima kasih buat malam ini, ujar Jack Calvin perwakilan dari Ultras Garuda Indonesia. Jangan jadikan hasil di Australia kemarin kekecewaan. Ingat seperti yang dikatakan JIZ ada 280 juta orang mendukung kalian semua, membawa nama negeri ini, jadikan kalian ini sebagai pahlawan di tahun ini, tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya, ujarnya. Untuk pertama kali di hari yang sama di tempat yang sama, Ultras Garuda merayakan anniversary 1 dekade. Tolong dari teman-teman pemain, terima kasih Patrick Kluivert, kami di belakang kamu coach, ungkapnya sambil menyalami dan memeluk pelatih berusia 48 tahun tersebut. Tolong teman-teman pemain, JIZ kasih ucapan untuk anniversary kita dan pertandingan malam ini, pungkasnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.